Berjumpa dengan saya Suster Garda Noer, mahasiswa UT Kupang. Sekarang pada posisi semester 2. Pada video kali ini saya akan menampilkan simulasi tentang anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas merupakan anak penyandang ADD atau ADHD sebagai anak yang secara persisten menampilkan simptom perilaku tidak bisa memusatkan perhatiannya atau hiperaktivitas dan impulsivitas yang tidak sesuai dengan usianya serta menimbulkan hendaya dalam kehidupannya. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian, yaitu anak itu sering melakukan kecerobohan dan kesalahan yang berhubungan dengan perhatian terhadap detail. Yang kedua, memiliki kesulitan untuk menjaga perhatian, terutama ketika ada tugas atau aktivitas bermain bersama teman-teman. Yang berikut, tampak tidak pernah menaruh perhatian saat diajak bicara. Misalnya, ketika anak itu diajak bicara bersama dengan guru atau bersama dengan teman, terkadang tidak ada perhatian dari anak tersebut. Yang berikut, kesulitan untuk mengikuti instruksi dan gagal menyelesaikan pekerjaan, misalnya pekerjaan sekolah atau ketika diberikan tugas oleh orang tuanya di rumah. Yang berikut, kesulitan untuk mengorganisasi aktivitas dan tugas. Ciri yang berikut di mana anak itu sering menghindar dari temannya, tidak menyukai atau menolak untuk terlibat dalam tugas bersama dengan teman. Misalnya juga tidak terlibat, misalnya ketika guru memberikan PR atau pekerjaan rumah, anak ini tidak terlalu suka dengan hal-hal seperti ini. Apalagi ketika diberikan tugas-tugas yang menuntut bahwa dia itu harus mengerjakannya secara personal. Ciri yang berikut, sering kehilangan benda-benda yang dibutuhkan untuk tugas dan aktivitasnya. Misalnya, anak itu tidak menjaga benda yang dia miliki, dan terkadang ketika ditanya, jawabannya selalu katakan sudah hilang, dan tidak ada rasa untuk memiliki dan menjaga barangnya. Ciri-ciri yang berikut, perhatian mudah teralih karena stimulasi eksternal. Maksudnya ketika dia sedang memperhatikan sesuatu, anak ini tidak ada perhatian sama sekali karena lihat sedikit dari luar, kegiatan eksternal atau hal-hal yang mengganggu, itu perhatiannya mudah sekali untuk beralih. Yang berikut, mudah lupa akan aktivitas sehari-hari. Ketika ditanya aktivitas atau pekerjaan atau kegiatan apa yang dilakukan, anak yang hiperaktif itu mudah untuk melupakannya. Yang kedua, ciri-ciri anak dengan gangguan hiperaktivitas. Anak yang memiliki gangguan hiperaktivitas, ciri yang pertama itu sering menggerakkan kaki, tangan, atau tidak bisa duduk dengan tenang. Seringkali lari-lari atau berjalan dan sering mengganggu teman. Terus ciri yang kedua, sering meninggalkan tempat duduk, misalnya di kelas atau situasi di mana seorang diharapkan untuk tetap duduk. Misalnya ketika sedang belajar, guru mengharapkan bahwa anaknya itu bisa duduk dengan sopan, dengan baik. Tapi kalau untuk anak yang hiperaktif, itu dia tidak tenang. Mungkin hanya 1 menit atau beberapa detik dia bisa tenang. Tetapi kemudian anak dengan hiperaktivitas, dia tidak akan betah dan seringkali meninggalkan tempat duduknya. Yang berikut, sering berlari atau memanjat secara berlebihan di tempat yang tidak seharusnya. Di sini anak yang hiperaktif ini seperti yang saya katakan tadi bahwa dia sering berlari dan ketika di sekolah terkadang misalnya memanjat pagar dan di tempat-tempat yang memang menurut orang besar atau orang dewasa itu tidak diperbolehkan. Tapi untuk anak hiperaktif itu mereka akan suka dalam hal-hal seperti ini. Ciri yang berikut,
kesulitan untuk melakukan aktivitas santai atau bermain dengan tenang. Untuk anak yang hiperaktif, mereka itu cenderung bermain yang huru-hara, sibuk sana-sini, dan mereka tidak bisa untuk melakukan aktivitas yang santai atau bermain dengan tenang. Yang berikut, ciri yang berikut, selalu siap bergerak atau tampak digerakkan oleh motoriknya. Di sini anak ini ketika duduk pasti sudah bergerak, badannya pasti sudah bergerak, tangan, kakinya. Dan yang berikut, berbicara berlebihan. Untuk anak yang hiperaktivitas, pasti selalu punya kata-kata yang banyak, punya ide yang banyak, dan juga bicaranya juga pasti punya kata-kata yang banyak. Jadi ketika ia bercerita itu pasti banyak hal yang dia katakan dan bicarakan. Jadi dia lebih kepada berbicara berlebihan. Penanganan anak dengan gangguan kedua hal ini, pertama bisa dengan menggunakan obat-obatan, karena dengan menggunakan obat-obatan dapat memberikan efek positif dalam mengontrol simptom-simptom utama anak. Obat-obatan yang digunakan sifatnya bukan untuk menyembuhkan, namun dapat membantu atau mengatur fungsi atau kerja otak selama reaksi obat masih ada di dalam tubuh. Dan penanganan yang kedua dengan menunjang perilaku. Dalam program ini dapat mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh anak ketika dia mengalami gangguan dalam dua gangguan ini. Jadi di sini menetapkan perilaku apa yang dibentuk, melatih anak untuk kembali menjadi lebih baik, menerapkan reward atau memberikan hadiah atau motivasi atau dorongan, dan juga memberikan sanksi serta melakukan monitoring.